Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik dalam segala keadaan Tuhan. Engkau bukan hanya baik di saat-saat yang baik atau yang terbaik. Engkau sungguh terlebih amat baik di saat-saat kurang baik, bahkan di saat terburuk dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, pimpin kami Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, kami mau berjumpa denganmu Tuhan. Karena kami tahu Engkau terlebih lagi rindu berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, oh Tuhan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, amin. Dia baik bagiku. Oh Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Katakan dengan iman, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Oh, dalam segala hal, amin Tuhan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik baik. Lewat badai cobaan, oh Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kau Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik. Oh, kasih setiamu tak pernah berhenti dari hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Mari naikkan syukur buat Bapa yang setia, Bapa yang baik. Walau kami tak dapat melihat Tuhan, walau kami gak dapat merasakan, Engkau terus bekerja Tuhan. Engkau tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan. Kau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sambil mengangkat tangan kau katakan amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi dengan segenap hati, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, oh Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Untuk Bapa yang setia, kami naikkan pujian kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang setia, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan bagi kami. Amin Yesus, amin Tuhan Yesus. Saya persilahkan yang membawakan doa syafaat. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan setiap kami. Kasih-Mu begitu besar Tuhan, Kau mengasihi kami anak-anak-Mu, bahkan Kau yang membentuk kami dari dalam kandungan ibu kami. Terima kasih untuk segala
kelebihan, bahkan juga segala kekurangan. Tuhan, kami percaya setiap kami unik di hadapan-Mu. Kami percaya kami diciptakan sempurna di hadapan-Mu. Karena itu malam hari ini kami mau belajar bagaimana kami boleh mengenal keunikan pribadi kami masing-masing. Karena setiap kami percaya pada waktu kami mengenal, kami bisa mengasihi diri kami, sehingga waktu kami dapat mengasihi diri kami juga bisa mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih juga Rapi Pak Ikhwan yang sudah bersama kami, yang akan menjadi saluran berkat, yang akan mengarahkan kami, bahkan mengajar setiap kami, sehingga kami dapat belajar lebih lagi untuk mengenal pribadi kami masing-masing, terutama dalam keunikan kami. Terima kasih Bapak, Kau beracara pada saat ini, dari awal hingga akhirnya, sehingga setiap kami akan menerima berkat, bahkan hal-hal yang perlu kami perbaiki, hal-hal yang perlu kami rubah, kami boleh lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kami dalam mendengar, dalam merenungkan, dan juga dalam melakukan. Kami siap Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati Pak Ikhwan, berkati istri, anak, menantu, cucu, keluarganya, semuanya. Disertai Tuhan, dijagai Tuhan, dan diberkati Tuhan juga. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap katakan, amin. Sekali lagi shalom dan salam sehat buat semua yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, malam hari ini judulnya adalah mengenal keunikan pribadi. Apa itu mengenal keunikan pribadi? Kita langsung saja ya belajar dari pakarnya nih, dari Pak Ikhwan. Shalom malam Pak Ikhwan. Malam Ya. Pak Timothy Ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih ya. Terima kasih waktunya ya Ya. Pak, dan juga mungkin untuk mempersingkat silakan Pak Ikhwan bisa memulai. Oke, sekali lagi saya bersyukur sekali kalau saya dikasih kepercayaan untuk bisa sharing ya. Khususnya tema malam hari ini adalah tema yang sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena semua orang tahu ya tentang keunikan pribadi, tapi tidak semua orang mengerti tentang apa itu keunikan ya, dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya khususnya ya di dalam pernikahan misalnya. Saya dengan istri saya menikah ya 25 tahun yang lalu. Pada waktu mau menikah ya di gereja, semua orang bilang ini pasangan yang ideal ya. Karena dua-duanya anak Tuhan, keluarga baik-baik, sungguh-sungguh pelayanan dan sebagainya. Ya, dan begitu kami menikah ya, ternyata memang kami jadi teladan, tapi teladan yang buruk. Konflik kami berat sekali ya. 7 tahun pertama pernikahan itu berat sekali, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, kerohanian, aktivitas tidak otomatis membuat kita dalam rumah tangga tuh langsung ini. Nah, salah satu penyebabnya yang utama tuh adalah sebenarnya karena dalam kepribadian ini, saya dengan istri saya berbeda sekali ya. Jadi kalau malam hari ini kita akan diskusi tentang keunikan, dan saya harap Bapak Ibu juga tes ya sekalian. Jadi saya ngomong nanti silakan tulis ya, cuma nulis 4 huruf aja gitu. Orang bilang bahwa konflik terjadi karena perbedaan-perbedaan ya. Tetapi saya pikir itu kurang tepat. Karena tidak ada manusia yang sama di bumi ini. Ya, betul ya. Tapi saya dengan istri saya berbeda sekali dari tipe kepribadian ini. Nanti kita akan lihat ya, ada 4 huruf dan 4-4-nya semuanya bertolak belakang. Dan itu konflik terjadi. Tapi begitu saya akhirnya dipulihkan ya, saya udah belajar konseling, kita konseling juga ya. Perbedaan itu sampai sekarang masih tetap sama. Tapi kami udah tidak konflik, atau kita kalau konflik itu ngerti apa yang terjadi. Jadi sebenarnya konflik itu bukan disebabkan karena perbedaannya, tapi karena kita nggak ngerti perbedaan itu. Kita kenapa nggak ngerti perbedaan? Karena kita nggak ngerti juga keunikan itu. Ya. Jadi saya mau langsung saja share screen ya Bapak Ibu, dan saya harapkan malam hari ini coba semuanya boleh aktif ya, boleh bertanya ya, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, setiap saya konseling Pak Sutri ya, banyak pernikahan yang udah 10, 20, di atas 25 tahun pun ya ternyata belum mengerti tentang keunikan pribadi ini. Ya.
Nah, jadi saya mulai dengan mengenal keunikan kepribadian ya. Nah, prinsipnya yang pertama kali kita lihat bahwa kalau kita melihat ya hidup manusia itu selalu penuh dengan krisis ya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa renungkan dalam hidup Anda, krisis apa yang terbesar, yang terparah yang pernah terjadi dalam hidup kita masing-masing. Ya, mungkin kita bisa bilang ya, krisis ekonomi ya, kita Indonesia pernah dilanda beberapa kali krisis ekonomi. Dan yang terakhir krisis pandemi, krisis ini krisis tentang kesehatan. Ya, atau krisis apa lagi coba ya? Pikirkan, banyak gempa bumi ya, krisis tentang finansial, krisis tentang kesehatan, krisis tentang apapun juga ya. Kalau kita boleh tuliskan, banyak sekali krisis yang kita bisa alami dalam hidup ini. Tapi saya percaya ya, seringkali kita melihat krisis itu di luar diri kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau kita mikir krisis, oh krisis di sana, krisis di sini. Tapi sebenarnya krisis yang paling besar, yang paling parah, yang paling sering tidak disadari adalah krisis identitas diri kita. Ya, kita tidak tahu persisnya siapa diri kita. Sehingga ya, kalau krisis internal kita tidak bisa atasi, bagaimana kita bisa mengatasi krisis eksternal kita? Jadi seburuk-buruknya ekonomi, seburuk-buruknya pandemi, ya, kalau kita tidak mengalami krisis identitas, ya, kita akan jauh lebih kuat. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi sekali saya katakan, karena apa? Karena dalam menghadapi krisis, misalnya ekonomi, banyak yang bangkrut, banyak yang berhutang, banyak yang bermasalah. Tapi nggak semua orang stres. Ada yang bisa menjalaninya, melewatinya dengan baik. Nah, ini balik lagi karena dia memiliki satu mengenal dirinya dengan baik, apa kelebihan, apa kekurangannya, ya. Nah, jadi hari ini saya ingin sekali setiap kita ini mengenal tentang keunikan itu. Karena kenapa ya? Karena seringkali begini ya Bapak Ibu, kalau kita tanya ya, kita ini pengen sekali menjadi seorang pribadi yang unik di hadapan Allah tentu saja. Tapi kenapa manusia tidak berbahagia? Kenapa manusia menderita? Kenapa manusia tidak pernah puas di dalam kehidupannya? Kan dia pengen menjadi seperti orang lain. Coba kalau saya seperti Pak Timothy, wah pasti saya akan lebih bahagia. Coba kalau saya seperti Pak Denny, ya, wah saya mungkin akan hidup saya lebih. Itu yang menyebabkan manusia menderita dan tidak bahagia. Coba pikirkan Bapak Ibu, ya. Pada saat kita tidak bahagia, pada saat itulah karena kita melihat orang lain. Dan tanpa sadar kita pengen jadi orang lain. Artinya kita tidak memiliki keunikan lagi kalau kita pengen sama seperti orang lain. Nah, di sini terjadi satu conflict of interest. Ya, satu sisi kita pengen unik, tapi seringkali dalam kenyataan kita pengen menjadi seperti orang lain. Ya, itu salah satunya. Orang yang mengalami krisis identitas selalu merasa dirinya bodoh. Aku nih nggak layak, aku nih nggak pantas. Ya, memang ini salahku. Ya, semuanya aku nih nggak, dan sebagainya. Ya. Tapi mari kita lihat ya apa kebenaran firman Tuhan ya. Saya percaya setiap orang sudah tahu tentang ayat ini ya. Tapi nggak ada salahnya kalau saya boleh bacakan kembali ya supaya masing-masing bisa lebih mengingatkan lagi tentang Mazmur 139 ya ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, dikatakan sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, jadi Allah yang menenun itu artinya one by one ya, menenun itu nggak bisa sekaligus. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Seberapa banyak dari kita ya benar-benar menganggap aku ini dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Tahu ya, saya diciptakan oleh Tuhan, tapi saya tidak merasa diri saya ini hebat, ajaib dan dahsyat. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya, ya. Jadi itu kira-kira dari Mazmur 139 ya, Bapak Ibu.
Jadi dari sini kita lihat bahwa ya. Yang pertama adalah bahwa kita ini berasal dari Allah. Satu statement aja dari yang 13 ini bahwa kalau Allah menenun aku dalam kandung, pernyataan aku berasal dari Allah ini kita aminkan nggak? Seringkali kita merasa kita ini dari orang tua. Saya berasal dari orang tua saya karena orang tua saya menikah, ya, maka lahirlah saya. Apa bedanya? Ya, kalau saya merasa berasal dari orang tua kita bermasalah, orang tua kita banyak problem, kita menjadi tidak pede, malu, ya, banyak anak yang malu lihat kelakuan atau tingkah laku orang tuanya. Tapi kalau kita berasal dari Allah, ya, artinya kita ini diciptakan sempurna oleh Allah. Ya, ini salah satu statement. Yang kedua tadi unik, ya. Karena tadi ditenun itu tuh menunjukkan one by one, bukan di printing, ya. Printing kalau kita 1000 printingan tuh sama semua. Tapi kalau ditenun, ya, 1.000.000 tenunan, nggak ada satupun yang sama. Pasti ada bedanya, ya. Jadi dalam hal ini nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk, ya, hanya berbeda saja. Seringkali kalau kita dalam relasi, ya, suami istri, orang tua, anak, atasan, bawahan, kenapa terjadi konflik? Karena saya merasa lebih baik daripada dia, ya, dan dia juga merasa lebih baik daripada saya. Nah, jadi dalam hal ini, ya, kita tahu bahwa ini ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Nah, jadi nanti kita lihat bahwa keunikan ini bukan berasal dari orang tua, ya. Ini nggak ada faktor turunan sama sekali. Nanti kita akan lihat, ya. Kenapa? Karena Tuhan punya satu tujuan yang unik juga, ya. Jadi respon kita adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Inilah kunci daripada keunikan pribadi, ya. Pada saat kita bisa mengimani semuanya ini, 7 poin ini, ya, kita akan bangga sekali dengan diri kita. Bukan sombong, ya. Bangga artinya kita appreciate sekali tentang siapa saya, meskipun saya beda dengan orang lain, ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar satu tes yang disebut dengan MBTI. Ya, banyak tes-tes personality, tapi saya pakai ini karena ini tes yang sangat-sangat bagus, ya, menurut saya sangat akurat, ya. Nah, tes ini singkatannya MBTI ini adalah Myers-Briggs Type Indicator, ya. Bapak Ibu boleh tes online atau apa dari tes ini, ya. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak bukan sekedar hasilnya, tapi Anda mengerti apa keunikan saya itu dalam hal apa. Kenapa saya beda dengan pasangan saya? Kenapa saya beda dengan orang lain, ya. Nah, jadi dari MBTI ini, ya, karakteristiknya ada, kita akan melihat bahwa ini yang diukur itu bukan IQ, bukan bakat atau keterampilan, ini kecenderungan. Saya preference-nya itu seperti apa? Saya cenderungnya kayak gimana? Nah, ini tuh udah bawaan dari lahir. Ya, ini tidak akan berubah, Bapak Ibu. Ya, kecenderungan ini tidak akan berubah karena Tuhan tadi punya sesuatu maksud yang tertentu. Ya, memang kecenderungan ini nanti memang bakal dipengaruhi oleh lingkungan luar. Ya, contoh misalnya nanti orang yang misalkan tadinya pendiam, ya, karena lingkungannya ramai dia bisa menjadi ramai, ya. Orang yang tadinya berantakan jadi rapi dan sebagainya, ya. Dan setiap orang ini nggak ada sebenarnya yang punya satu kecenderungan. Kita ini ada di 2 ekstrim, ya. Jadi nanti kita lihat ini ada 2 polar, ya, dua ukuran. Nah, kita ini ada di dua-duanya, ya, cuman beda aja. Jadi sekali lagi, ya, bahwa ini adalah bawaan dari lahir, blueprint ciptaan Tuhan. Dan ini kita bisa ketahui dan kita bisa mengerti. Seandainya dulu saya bisa mengerti ini, ya, 7 tahun konflik saya dengan istri itu kemungkinan besar itu pasti akan jauh lebih berkurang. Makanya setiap kali konseling pranikah, ya, ini wajib, ya, setiap orang tahu dulu keunikannya apa. Ya, orang mau kerja di mana saya cocoknya kerja, pelayanan, ya. Pelayanan pun artinya saya percaya banyak orang, ya, dia semangat untuk pelayanan, tapi begitu pelayanan dia pindah-pindah, ini nggak cocok, nanti pindah lagi, sehingga dia merasa tidak setia, ya. Tapi kalau dites dengan MBTI ini memang, ya, dia salah di dalam bidang pelayanannya. Nah, jadi saya percaya Bapak Ibu, tolong, ya, malam hari ini kalau Anda benar-benar bisa mengenal tentang tipe kepribadian ini, Anda akan bisa, ya, dalam hal Anda melihat diri, Anda akan lebih bangga, ya. Hal spiritual Anda bisa lebih bersyukur sama Tuhan. Kedua, relasi Anda akan jauh lebih baik. Ketiga, di dalam pelayanan, ya, Anda bisa lebih tahu mana pelayanan yang lebih cocok,
ya. Dalam pekerjaan juga sama, ya. Jadi ini banyak sekali gunanya, ya. Jadi malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menjawab 4 pertanyaan, dan nanti setelah selesai ya Anda sebutkan 4 hurufnya itu apa, ya. Anda cuma memilih extrovert atau introvert, ya. E atau I tulisnya, ya. Yang kedua tulisnya S atau N, ya. Sensing atau intuition. Yang ketiga thinking feeling. Yang keempat judging perceiving. Jadi Anda cuma menulis huruf E, I, S, N, T, F atau J sama P, ya. Jadi boleh tuliskan bolpen atau mau di handphone juga boleh, ya. Tapi saya percaya ini Anda nanti akan mengerti sekali tentang keunikan ini, ya. Apa itu 1, 2, 3, 4? Saya akan jelaskan, ya. Yang pertama, bicara tentang extrovert introvert. Saya percaya banyak orang yang udah dengar, udah tahu, oh kamu mah extrovert ya, aku nih introvert ya. Tapi setelah saya jelaskan, banyak orang salah. Oh, kirain aku dulu tuh extrovert ya, ternyata aku nih introvert. Oh, aku nih ternyata introvert ya, aku pikir extrovert. Kenapa? Karena orang melihat extrovert introvert itu dari perilakunya, ya. Nah, extrovert introvert ini tidak bisa dilihat oleh orang lain secara langsung, ya. Extrovert atau introvert, jadi nanti pertanyaannya mungkin Anda ada di dua-duanya, tapi mana yang lebih dominan? Lebih extrovert atau lebih introvert? Lebih E atau lebih I, ya? Nah, ini bicaranya tentang energi, tentang semangat, tentang kekuatan, ya, tentang motivasi. Setiap orang butuh kan energi, setiap orang butuh motivasi. Tapi ternyata motivasi ini ada 2. Ada orang yang membutuhkan energi itu dari dunia luar, dari orang lain. Ada orang yang membutuhkan energi itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, ya, tadi saya katakan saya dengan istri saya. Ya, istri saya itu introvert, saya extrovert. Jadi kalau saya lagi capek, kita dua-duanya lagi capek nih Bapak Ibu ya. Kita butuh energi kan ya. Nah, pada saat kita dua-duanya capek ya, saya kepengennya tuh keluar, cari teman ngobrol, ke rumah saudara ya, atau ke rumah siapa ngobrol, tukar pikiran, sharing dan sebagainya. Istri saya ya, kalau dia lagi capek maunya dia me time. Aku butuh me time di rumah, di kamar. Nah, bayangkan dulu nggak ngerti. Kenapa sih kamu nggak mau keluar? Aku lagi malas ngomong, katanya istri saya bilang. Saya bingung, kok bisa ada orang malas ngomong? Ya, karena nggak ngerti. Buat orang introvert ya, kalau lagi capek, lagi burn out, lagi apa tuh, pengennya diam. Malas ngomong beneran. Buat orang ekstrovert lagi capek, lagi lowbat, maunya ngobrol sama orang. Nah, ini makanya menimbulkan banyak problem, ya. Ekstrovert atau introvert ini. Jadi silakan Bapak Ibu coba Anda lebih E atau lebih I ya. Salah satunya, orang ekstrovert memang senang bicara, senang ngobrol ya. Karena apa? Karena begitu ngobrol dia tambah semangat. Kalau orang I apa lawannya dari bicara? Boleh ngomong ya. Apa lawannya bicara? Diam. Nah, ini kalau diam itu tuh yang membuat orang nggak pede. Makanya kenapa orang introvert, kamu mah diam aja, ngomong dong ya. Ini yang salah ya. Lawannya bicara tuh bukan diam. Karena kalau diam tuh pasif. Kalau bicara tuh aktif. Makanya kenapa orang lebih suka jadi orang ekstrovert dan nggak pede jadi orang introvert. Ya, orang introvert bukan diam, orang introvert itu mengamati. Jadi kalau orang ekstrovert senang bicara, orang introvert senang mengamati. Dua-duanya aktif kan? Betul lah Bapak Ibu ya? Nah ini salah satunya. Jadi yang diam tuh memang mulutnya, orang introvert diam mulutnya. Tapi matanya, telinganya, analisanya itu lebih hebat daripada orang ekstrovert. Nah ini perlu dimengerti. Saya menemukan banyak orang tuh nggak kepengen jadi orang introvert. Karena tadi kamu tuh diem aja, kamu mah orangnya tuh pemalu dan sebagainya. Nggak bisa bicara depan orang. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, Tuhan ciptakan ekstrovert introvert tuh dua-duanya punya kelebihannya. Nah malam ini kita akan belajar ya apa kelebihannya. Memang orang ekstrovert pada saat dia lagi lowbat butuh sosialisasi, butuh bertemu dengan banyak orang. Sedangkan orang introvert butuh privacy. Butuh hal-hal yang pribadi itu loh di sini ya.
Kemudian yang ketiga ya, orang ekstrovert kalau mikir tuh sambil ngomong. Ya, kalau introvert mikir dulu baru ngomong. Jadi ini yang juga dulu salah satu yang saya dengan istri banyak ribut ya, konflik. Kalau istri tanya misalnya, nanti weekend kita mau kemana? Saya sambil mikir sambil ngomong, kemana ya? Ke Lembang aja lah. Bandung tuh ke Lembang ya, dingin. Istrinya udah mikir itu satu keputusan, padahal saya baru mikir. Nanti Jumat malam dia tanya, besok ke Lembang jam berapa? Loh, siapa yang mau ke Lembang? Loh, kemarin bilang mau ke Lembang. Enggak, malas ke Lembang, macet. Sering kali saya kalau ngomong tuh mikir tuh sambil ngomong gitu. Ini bikin istri saya frustasi. Demikian pula sebaliknya kalau saya tanya istri saya, weekend ini mau kemana? Ditanya kok diem aja. Sebentar lagi mikir. Ya, orang introvert itu butuh mikir dulu baru ngomong. Kesannya orang introvert itu adalah lelet, lemot. Kalau ditanya tuh, coba benar nggak Bapak Ibu? Greget gitu ya. Kalau orang ekstrovert nanya orang introvert itu greget. Tapi kalau introvert nanya orang ekstrovert, rubah-rubah. Ya, sebentar A, sebentar B, sebentar C. Orang ekstrovert itu banyak hal suka gitu ya. Nggak mendalam nggak apa-apa. Sedangkan kalau orang introvert dia senang hal tertentu. Misalnya musik ya. Bapak Ibu anak kecil juga bisa kita tes ya ekstrovert introvert ini. Coba lihat ya. Misalnya punya anak bayi pun ya. Bisa dia kadang begitu ada tamu, aduh kelihatan senang gitu, happy face ya. Kalau anak misalkan introvert kadang begitu ada tamu nangis ya. Atau misalnya kalau dimarahin ya. Kalau dimarahin nih sama orang tuanya. Anak yang ekstrovert akan papa jahat, mama no gini. Kalau introvert begitu dimarahin langsung ke kamar, diam. Ya, merenung. Kita bisa lihat tipikal ini daripada mendapatkan energinya. Ya, jadi silakan coba Bapak Ibu tulis, Anda lebih E atau lebih I. Ya. Ini penting sekali. Ya. Jadi Anda di dalam pelayanan juga sama ya. Nah, sekarang ada saya tanya ya. Kalau orang introvert itu senang ngobrol nggak? Senang ngomong nggak? Senang bicara nggak? Orang bilang enggak katanya. Nah, saya tanya nih, sekarang semua pendeta ya, itu apakah ekstrovert nggak semua pendeta itu? Semua pastor pendeta, semua pastor ekstrovert ekstrovert? Enggak. Kenapa? Karena bisa dilatih ngomong di depan itu. Ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana Anda bisa membedakan orang ekstrovert atau orang introvert. Anggap sekarang dua pastor yang hebat ya, khotbah di depan ya, berapi-api. Satu ekstrovert, satu introvert. Gimana bedainnya? Ya. Anda bedanya dari energinya. Orang ekstrovert setelah khotbah 1 jam, ya, dia makin berapi-api kan, makin energize. Orang introvert setelah khotbah 1 jam, dia butuh diam dulu, me time dulu, ya, baru dia bisa interaksi lagi. Ya, ini menarik. Oke, silakan tulis E atau I ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan Anda. Yang kedua, ya, yang kedua adalah bicara tentang sensing atau intuition. Apa nih S dengan N ini? Kalau tadi extrovert introvert sekali lagi energi ya. Ini nggak bisa tahu. Kadang-kadang ada orang ceria atau gimana, tapi dia pada saat di rumah itu dia berbeda gitu loh. Nah, kalau sensing intuition ini bicaranya tentang bagaimana saya mengolah informasi. Ya, dalam setiap kehidupan kita tiap hari kita dihadapkan dengan berbagai informasi sebelum membuat keputusan ya. Nah, kalau orang sensing, orang S itu dia mengolah informasinya melalui panca indera, melalui 5 apa yang dia rasakan ya, 5 senses, mulai penglihatan, pendengaran ya, penciuman dan sebagainya ya. Sedangkan kalau orang N intuitif, namanya juga insting ya, dia menggunakan indera ke-6, 6 sense ya. Nah, ini saya jelaskan ya, bedanya gimana. Kalau orang sensing itu detail, terperinci. Dia butuh, kalau sebelum mengambil keputusan itu butuh informasinya detail. Hati-hati ya. Sedangkan orang intuitif dia nggak suka terlalu detail. Global aja, intinya aja apa gitu ya. Terus orang sensing tuh hati-hati dan sedikit resiko. Jadi kalau dia mau ngambil beli sesuatu, mutusin sesuatu,
agak lama karena butuh tadi informasi lama. Sedangkan orang N cepat berani ambil resiko. Dia lihat sesuatu, udah bisa mutusin. Ya, spekulasinya tinggi orang N itu. Orang S kalau punya ide realistis, praktis ya. Sedangkan orang N itu idenya abstrak, imajinatif, out of the box ya. Wah, luar biasa. Tapi belum tentu bisa dikerjakan. Jadi orang S menyukai kestabilan dan kemapanan. Sedangkan orang N menyukai variasi dan perubahan. Nah, saya dengan istri saya, tadi saya katakan beda semuanya. Saya orang N, istri saya orang S. Jadi seringkali banyak sekali ide-ide saya ya. Saya punya toko buku rohani ya. Wah, kembangkan. Istri saya sampai kewalahan, nanti dulu ini. Kita buka cabang lagi ya. Istri saya bilang, nanti siapa yang jaga kan duit? Dia lebih hati-hati dan beresiko. Sehingga konflik kita, saya menganggap istri saya dulu penghambat. Kalau saya punya ide itu. Ya, istri saya merasa saya terlalu ngegas, terlalu liar, terlalu cepat sekali ininya. Dua-duanya stres, Bapak Ibu, kalau nggak dimengerti. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ya kita perlu mengerti. Ya, satu contoh lagi yang saya ingat sekali dulu ya, istri saya senang bikin kue, Bapak Ibu ya. Senang bikin kue, kita di Amerika dulu dia bikin cookies apa dan sebagainya, enak gitu. Saya orang N nih ya, langsung besok idenya liar kemana-mana. Wah, ini kue cookies kamu ya. Kalau ini dibikin ya, dijual di kafe-kafe di Bandung tuh, di hotel, pasti laku. Pasti laku. Nah, itu orang N tuh orangnya sangat optimis ya. Ini pasti laku. Kita gedein aja. Ide yang bagus kan Bapak Ibu? Betul lah. Istri saya jawabnya apa? Dia orang sensing. Iya sih, digedein. Tapi nanti modalnya ada nggak? Terus nanti ini kalau mau digedein ini ovennya tuh dari yang sekarang cuma bikin 1-2 loyang, harus ada 10-15 loyang, ratusan juta, kamu bisa beliin nggak? Terus kamu bilang dititip-titipin di hotel-hotel, di kafe-kafe. Siapa yang nganterinnya? Realistis kan? Siapa yang nganterinnya? Kamu mau nganterin-nganterinnya nggak? Enggak, saya bilang. Ya nggak bisa. Nah, jadi ide ini ya kadang-kadang juga nggak bisa terrealisasi, Bapak Ibu. Ya, jadi makanya sekali lagi perlu sekali. Saya dalam konseling ada suami istri ya. Si suaminya S ya, kebalikannya. Istrinya M ya. Suaminya kerja di bank ya, udah posisinya bagus ya, gimana income-nya juga gede. Istrinya ibu rumah tangga, tapi tipe N, cari peluang apa ya, orangnya senang variasi perubahan. Dia jadi agen asuransi, agen apa properti apa. Income-nya ternyata jauh lebih gede dari suaminya. Udah, kamu harus ini aja, keluar aja kerja. Ngapain kerja terus-menerus begitu, nggak ada kemajuan. Kita bisnis aja, buka beli ruko apa bisnis. Suaminya nggak bisa, nggak suka. Ya tapi karena istrinya M ya ngegas terus, yang ngikutin. Keluar kerja dan dagang bisnis. Setahun kemudian bangkrut, tutup. Bapak Ibu, karena jiwanya bukan jiwa spekulasi. Hanya berantem, saling nyalahin. Dan itu udah hampir ke divorce. Saya jelasin begini ya tentang ini, baru sadar. Oh iya ya. Suami saya itu memang tipe stabil, mapan, ya. Jadi nggak bisa setiap orang jadi pedagang. Jadi ada orang bilang, aduh jangan kerja, semua harus jadi bos gitu. No, Tuhan ciptakan ya. Kalau semua bos, siapa yang pegawainya? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau siapa pemimpin, Tuhan tuh luar biasa gitu loh adilnya. Ya, nah jadi dalam hal ini kita harus ngerti. Dua-duanya perlu ya. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih buruk. Orang N butuh orang S. Ya, karena bicara ide harus ada yang bisa melaksanakan. Orang S juga butuh orang N untuk improvement, untuk bisa mendorong. Ya, gas sama rem dalam mobil, bagus mana? Ya, kalau gas terus nabrak ke sana sini. Direm terus nggak maju-maju, ya, stuck di tempat gitu. Jadi butuh ini, ya. Seringkali Tuhan berikan kita pasangan yang berbeda untuk saling melengkapi, bukan untuk berantem. Ya ini ya, saya sekarang kalau ada apa-apa ini saya diskusi dengan istri saya. Dulu saya nganggap dia tuh, aduh, ya penghambat. Sekarang saya merasa melengkapi. Ya, saya punya ide yang baik, tapi istri saya memberikan satu resiko-resiko ini yang perlu dipikirkan. Jadi jalan gitu, ya. Saya big picture-nya, dia adalah lebih detailnya, Bapak Ibu. Ya, oke, silakan tulis S atau N huruf keduanya.
Jadi gabungannya tadi I dengan E, sekarang S dengan N. Tulis ya. Bisa ES, EN, IS, IN. Yang ketiga sekarang ya. Nah ini, orang sensing itu ya, tadi orang S itu sering memikirkan orang N itu ganti-ganti. Mudah sekali ya. Sedangkan orang N memikirkan orang S itu, kamu mah kuno, kamu mah tradisional, kamu mah konvensional, nggak mau maju dan sebagainya. Ya. Jadi balik lagi, kita perlu menghargai perbedaan masing-masing. Yang ketiga, ini bicara thinking feeling. Ya, ini juga bagus ya. Ini menarik kenapa? Karena ya ini thinking feeling ini bukan bicara perasaan. Ini adalah dalam mengambil keputusan. In making decision, Anda lebih T atau lebih F. Ya. Orang thinking itu membuat keputusan berdasarkan logika. Sedangkan orang feeling membuat keputusan memikirkan tentang relasinya. Ya. Nah, orang bilang juga sering, kalau cowok thinking, cewek itu feeling. Enggak, Bapak Ibu ya. Ini MBTI ini tidak tergantung sama gender. Enggak ada. Kalau perempuan ekstrovert, enggak ada ya. Tuhan kasih. Saya feeling, istri saya thinking. Ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat. Orang thinking kalau ngomong apa adanya, ceplas-ceplos. Iya, enggak. Bagus, jelek. Ya. Tapi kalau orang feeling ngomong tuh jangan sampai menyinggung. Bagus nggak baju saya? Jelek. Orang thinking. Aku nggak suka. Kuno. Apa misalnya jelek. Gimana? Itu orang thinking. Bukan jahat ya. Nah orang kadang nggak ngerti. Kamu ngomongnya kok jahat sekali. Bukan jahat, apa adanya. Ceplos-ceplos. Kalau orang feeling, bagus nggak baju saya? Gimana ya? Lumayan sih. Lumayan bagus, lumayan jelek. Lumayan lah. Lumayan jelek itu artinya kalau lumayan itu jelek ya Bapak Ibu ya. Orang feeling itu sulit untuk bilang jelek itu. Jadi kalau misalnya para istri ya masak, nih enak nggak Pak makanannya? Lumayan lah. Lumayan. Artinya jelek itu, artinya nggak enak ya. Karena dia nggak mau menyinggung gitu. Ya kalau orang thinking kalau salah kritik langsung ya. Ini salah, ngawur, nggak benar, ya, kayak gitu ya. Kalau orang feeling dipuji dulu untuk ngoreksi itu. Kamu tuh sebenarnya cantik loh, sebenarnya ya. Cuman, nah gitu kan, dinaikin dulu baru dibanting. Sama aja dikritik gitu. Sebenarnya enak sih makanan gini ya, cuman kurang garam sedikit lah ya. Nah, kurang cabai dikit lah mungkin jadi lebih enak. Orang thinking orangnya tegas. Ya, nggak mau. Ini mau nggak cobain? Enggak, aku nggak suka itu. Kalau orang feeling ya udahlah, ambil aja lah satu. Takut sungkan, takut nggak enak. Ya, fokus pada tugas. Ya, orang thinking tuh, pokoknya tugas itu lebih penting daripada orang lain. Sedangkan orang feeling itu lebih penting daripada relasi itu lebih penting daripada tugas. Contoh nih ya. Anda di rumah lagi kerja nih, ya. Anda di rumah lagi kerja. Tiba-tiba ada saudara datang, ya, dari luar kota. Nah, ini tugas mepet lagi ya. Misalnya nyiapin khotbah, ya, atau suruh apa gitu ya. Anda mau ngomong gimana sama tamu itu? Sorry ya, aku lagi sibuk ya. Aku beresin dulu kerjaannya ya. Anda kerja. Itu orang thinking bisa kayak gitu. Sehingga orang thinking kadang-kadang disalah ngertiin. Orang itu judes ya, orang itu nggak berperasaan ya, orang itu jahat ya, kayak gitu ya. Tapi kalau orang feeling ya, aduh ini ada tugas, ada apa, tapi nggak enak ini jauh-jauh udah datang, ya udahlah keluar dulu, temenin dulu. Ya dia korbankan tugasnya, nanti aja lembur malam nggak apa-apa. Nah perbedaan-perbedaan begini juga ini bisa menimbulkan masalah ya Bapak Ibu ya. Anda misalnya ya ada orang minta tolong datang ke rumah. Tolonglah Pak, Bu, tolong please. Aku butuh duit gini-gini. Orang thinking mikir, loh itu bukan tanggung jawab aku. Ya nggak bisa. Kalau orang feeling, ya nggak bisa sih, nggak bisa, kasihan. Ya udah kasih aja. Bisa jadi ribut kan suami istri kayak gini. Ya. Jadi sekali lagi orang thinking orangnya tuh to the point, tegas ya. Tapi kelemahannya kadang nggak mengerti perasaan orang lain.
Kalau orang feeling kadang-kadang karena sungkan, karena apa? Seringkali mengorbankan diri sendiri, ya, dan dianggapnya pelin-pelan, dianggapnya gampang ketipu gitu loh. Dan memang seringkali, ya contoh aja lah, kalau Anda misalkan di jalan ya, ada orang jualan apa, tolong ini, Anda nggak mau beli, tapi kalau lihat udah tua, ya kurus, belum makan, ya udah beli aja gitu, kan kasihan, kan sungkan. Ya dalam pelayanan pun sama ya. Coba ini tolong bantu aku ya gini. Sorry, nggak bisa. Aku aja belum beres kok. Nanti aja kalau aku udah beres aku bantuin. Itu tipikal orang thinking. Kalau orang feeling, tahu ini bukan tugas aku. Oh dia enak aja minta tolong, dia sendiri main misalnya ya. Nah dia nggak bisa nolak. Ya sungkan untuk nolak. Jadi Bapak Ibu semua ada plus minusnya ini ya. Jadi silakan tulis. Yang ketiga T atau F. Jadi bisa IST, INT, ya, ISF dan sebagainya. Ya, nanti kita masuk ke dalam pertanyaan. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu ya, supaya ini waktu pertanyaannya banyak. Yang keempatnya tentang gaya hidupnya, lebih J atau lebih P. Ya, orang yang J itu teratur, terencana, rapi, organize, on time, ya. Sedangkan kalau orang yang P itu namanya P, pas-pasan. Fleksibel, ya. Sekali lagi, ini gaya hidup tuh artinya bawaan dari lahir ya, meskipun ini bisa dilatih berbeda. Orang J senangnya ngatur lingkungan. Kalau orang P menyesuaikan terhadap lingkungan, ya. Orang J itu dalam hal waktu, wah itu sangat on time sekali. Ya, bukan on time, before time seringkali, ya. Aku lebih baik nunggu daripada telat. Itu motonya orang J. Kalau orang P, pas-pasan. Namanya juga P, ya, ingat aja. Kalau P itu pas-pasan. Ayo cepat ke gereja, kebaktian. Tenang aja, masih 3 menit lagi kok. Tenang aja. Gitu. Itu tipe ke P. Ya. Nah, saya dengan istri saya juga, tadi saya kan beda semua. Saya ini P, istri saya J. Ya, ini jadi konflik juga seringkali. Bisa kalau mau pergi ya ke gereja nih ya. Ke gereja jam 10 Bapak Ibu ya. Rumah saya ke gereja tuh 5 menit. Jadi kira-kira dari rumah berangkat jam berapa nih? Kalau ke gereja jam 10 ya. Dari rumah ke gereja 5 menit, mau berangkat dari rumah jam berapa? Ini akan menunjukkan orang J, orang P. Istri saya setengah 10 dia udah ready, udah dress up, udah siap berangkat. Saya setengah 10 baru masuk kamar mandi. Ya. 10 kurang 10 baru beres, ya 10 kurang 7 atau kurang 5 pas-pasan baru berangkat. Dan istri saya sebenarnya gelisah gitu. Nah, ini Pak Timothy sama Ibu bisa lihat tuh kalau dulu di gereja nih ya. Kalau orang itu selalu telat ya, itu P udah pasti. Sekali-sekali telat mungkin bisa ya karena ada. Tapi kalau tiap kali pasti telat ya. Apa-apa kan belum mulai khotbahnya, tenang aja, yang lain juga banyak kok yang telat. Itu tipikal orang santai aja gitu loh. Ya. Nah, kalau naruh barang juga sama, kalau orang J itu selalu ada aturannya, ada tempatnya. Kalau orang P ya bisa sebentar di meja, kadang di kamar mandi, kadang di dapur, kadang di mana. Ya, ini bisa seperti itu. Contoh handphone Anda, sering nggak lupa? Mana handphone ya? Cariin ya. Nah, itu orang P banyak kayak gitu. Kalau orang J, dia mungkin bisa taruh di beberapa tempat, tapi dia tahu persisnya di mana. Dan ada aturannya aja di mana itu. Ya, ada tugas nih, pasti secepat mungkin dia beresin. Kalau orang P, nunggu last minute person. Ya, kalau orang-orang yang kuliah pasti seperti itu. Ya, kalau orang J itu nanti gimana. Ya, kalau orang P, gimana nanti aja udah pokoknya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga sama ya, awal-awal menikah. Saya ambil baju ya, di lemari baju tuh istri saya rapihin sekali ya. Saya ambil yang bawah, yang tengah. Seret ya, langsung miring kan. Buat saya miring sedikit nggak apa-apa, buat istrinya terganggu gitu loh. Ya. Habis mandi, anduk saya taruh di tempat tidur. Itu ada tempatnya, anduk tuh di sana. Ya nanti lupa gitu. Jadi kesannya orang J sama orang P itu kayak gini lah. Ya, lihat aja meja kerjanya. Kalau orang J itu pasti sebelah kanan tuh.
rapi, organize ya. Nggak bisa kerja kalau meja berantakan. Kalau orang P namanya pas-pasan. Ada ruang sedikit aja dia geser, dia masih bisa kerja. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi balik lagi, ini kita lihat ya. Apa perbedaannya ya antara keempat ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nanti kita lihat ya. Mungkin ke sini dulu deh, karena ini penting ya. Saya tanya Bapak Ibu, bagus J, bagus P. Sepintas kita akan jawab bagus J ya. Nah, kenapa Tuhan ciptakan P kalau gitu? Ya, nah ini buat orang-orang yang P. Jangan minder loh ya malam ini. Bersyukur Anda diciptakan P. Karena Anda hidupnya tuh lebih santai ya, tidak terlalu stres ya, tenang dan mudah sekali beradaptasi. Kalau ada masalah, ada apa, Anda punya solusi yang second opinion-nya gampang sekali. Oh, tenang aja, gampang nanti gini. Ya. Saya tanya ya terakhir ya. Yang lebih panjang umur yang J, yang P Bapak Ibu. Yang mana? P, Pak. Yang P. Yang P panjang umur. Nah, itu doktrinnya salah. Umur tuh ada di tangan Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Umur tuh tidak ditentukan sama J sama P. Umur tuh ada di tangan Tuhan. Jangan merasa orang P lebih panjang umur, enggak ya. Tapi yang lebih mudah stres yang orang J. Karena dia harus semua tuh on schedule ya. Begitu schedule-nya berubah sedikit, waduh dia kalang kabut. Ya. Oke, jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, bisa ISTJ, Anda ada 16 kemungkinan dari sini ya. Inilah tipe kepribadian Anda ya. Oke, sebelum saya ini boleh foto dulu ya. Boleh foto dulu nih yang bagian ini meskipun bahannya nanti ada. Nah, kemudian Anda sebutkan, nanti saya jelaskan ya. Coba Anda tipenya yang mana nih? Boleh 1-2 orang dulu mulai ya. Siapa yang mau mulai? Anda tipenya apa? Keunikannya? ENFP, Pak. ENFP itu orang yang paling optimis sedunia ya. Dia orang yang senang melakukan sesuatu yang baru ya. Wah, itu saya ENFP ya. Senang memulai sesuatu yang baru. Tapi cepat bosan, kadang-kadang nggak tuntas gitu loh. Betul nggak? Yang ENFP betul nggak? Anda senang memulai sesuatu yang baru, senang banyak sosialisasi, tapi orangnya bosanan dan sering tidak tuntas kerjaannya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Oke, silakan yang lain. ENTJ, Pak. Oh, ENTJ ya. Ini perempuan ya ENTJ ya, Ibu ya. ENTJ itu pemimpin sejati ya. Orang yang dimanapun orang ENTJ pasti jadi pemimpin. Telunjuknya sakti, senang ngatur-ngatur, merintah-merintah. Betul nggak? Ya, ENTJ itu dikaruniakan Tuhan ini untuk memimpin secara alamiah. Ya, itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Kurang peka sama orang lain karena memang orang ENTJ orang pinter. Itu aja kira-kira ya. Betul nggak, Bu? Ya, kira-kira, Pak. Nah, jadi kadang-kadang ini kalau udah berkeluarga, suaminya perlu, nggak mudah untuk tunduk sama suami, ya kecuali suaminya benar-benar. Jadi menarik ya dalam hal ini kalau kita ngerti, bukannya ngejago, memang Tuhan ciptakan Ibu sebagai ENTJ, yang penting bagaimana nih ya pasangan bisa melihat itu sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan dan masih tetap respect sama suami. It's okay gitu loh ya. Kita dalam kenyataannya sekarang tuh banyak wanita yang jadi pemimpin ya. Nah, pemimpin yang ENTJ itu sebenarnya lebih efektif sekali gitu loh, nggak perlu dilatih apa belajar leadership apa itu nggak usah, dia udah jadi leader sendiri otomatis. Ya, oke, silakan. Siapa lagi? Kalau ISFJ, Pak. ISTJ, Pak. ISTJ. Nah, ISTJ kebalikan dari NFP ya, itu istri saya tadi. Orang yang sangat bertanggung jawab. Orangnya itu sangat fokus pada tugas ya. Orangnya itu sangat bisa diandalkan. Ya, dia pelaksana yang sangat baik.
Itu kelebihannya itu. Kekurangannya apa? Ya tadi terlalu fokus pada tugas, kurang memperhatikan tentang perasaan orang lain, ya, kurang relational, kurang santai, hidupnya kerja aja gitu ininya, ya. Betul nggak? Anda nggak bisa rileks kalau kerjaan belum beres, orang ISTJ. Ya, jadi betul ya, Pak Timothy, kalau mau cari pelaksana ini ya, ini nggak usah ditanya-tanya, nggak usah ditagih-tagih, pasti beres kerjaannya. Kalau orang ENFP dikasih kerjaan, aduh lupa, sorry Pak, belum beres, sebentar ya, saya kerjain gitu ya. Tapi masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Next, siapa lagi? ENTP, Pak. ENTP itu orang yang paling inovatif ya, senang menemukan sesuatu yang baru. Orang itu senang apa ya? Ya invention lah gitu, inventor ya. Mirip dengan ENTJ, tapi dia orangnya lebih tidak terstruktur ya. Senang ini. Tipe pemimpin juga tapi tidak terlalu terstruktur. Kelemahannya adalah dia tidak organize ya, impulsif dan juga kurang peka sama orang lain. Benar sih, Pak. Benar ya? Oke. Luar biasa ya, Tuhan kasih begini tuh benar-benar ini kita kombinasi dari berbagai ini. Ada lagi? Pak, kalau ISFJ itu orang yang paling loyal, orang yang paling setia, orang yang senang menolong orang lain ya. Jadi fokusnya itu adalah helping people ya. Itu kelebihannya orang ISFJ. Kelemahannya apa? Sulit berkata tidak. Ya, kurang tegas. Jadi kadang mudah kasihan sama orang, nggak sungkanan gitu loh ya. Dan ISFJ ini orangnya ya karena dia tadi baik gimana, tapi sekali hatinya dilukai, waduh ini bisa kata-katanya kasar. Itu kira-kira ISFJ ya. Kalau suami istri sama Pak gimana? Suami istri sama-sama kuat dan sama-sama punya kelemahan ya. Jadi kadang-kadang dibutuhkan masukan dari orang ketiga ya. Misalnya sama-sama ISFJ nih. Berarti sama-sama kurang berani berspekulasi ya. Nah, butuh mungkin orang lain yang bisa mendorong, ayo nggak apa-apa, bisa berubah dan sebagainya gitu. Ya, orang ISFJ itu untuk melakukan satu perubahan tuh perlu waktu lama gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi cuma konfliknya mungkin nggak terlalu banyak, tapi balik lagi kadang-kadang kelemahannya dua-duanya lemah di situ. Jadi butuh ada masukan dari orang lain. Ya. Makasih Pak. ESTJ Pak. Apa? ESTJ. ESTJ itu koordinator. ENTP Pak. Udah tadi ENTP itu inovator ya, invention. Tadi ESTJ itu adalah koordinator, mirip dengan ENTJ, cuma dia lebih suka jadi koordinator, misalkan ini ngatur ini ya, bagi tugas dan sebagainya. Jadi ESTJ juga tipe manajer lah kira-kira begitu ya. Nah, kelemahannya kadang-kadang ESTJ juga sama, jadi kurang bisa memikirkan perasaan orang lain. Thank you, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau ISFJ? Udah tadi ISFJ, orang yang loyal dan setia. Kalau ESFP? ESFP itu orang yang paling murah hati ya, generous person. Orang ESFP itu orang paling sibuk ngurusin orang lain, ya. Wah, dia pokoknya kalau ada orang minta bantu pasti dia iniin. Jadi kalau dikatakan ESFP itu tipe 911 ya. Pokoknya orang kalau minta ke ESFP pasti dikasih. Nah, masalahnya kelemahannya karena kurang terstruktur, kurang fokus ya, dan seringkali mengorbankan diri sendiri. Makanya orang ESFP seringkali dikomplain di rumahnya, dipuji-puji di luaran, di gereja, di mana-mana karena bisa membantu orang lain. Gitu. Kalau ENFP apa, Pak? ENFP tadi orang yang paling optimis ya, senang memulai sesuatu yang baru, senang proyek dan sebagainya. Tipe entrepreneur lah ENFP itu. INTP, Pak. INTP itu orang yang paling konseptual ya. Orang itu orang pintar, senang memikirkan
satu konsep, masalah, problem solving dan sebagainya ya. Ini kalau bisa, jadi kalau bicara ini jadi gini ya, yang kolom terakhir itu ya, INTJ, INTP, NTP, itu orang yang biasanya itu cocok untuk jadi visioner ya, memikirkan ke depan dan pemikirannya out of the box gitu ya. INTP orang yang paling konseptual, problem solver orangnya. Kalau ISFP apa, Pak? Apa? Kalau ISFP. ISFP itu orang yang paling artistik ya. Ini orang ISFP itu pasti punya jiwa seni. Apakah dia jago musik atau dia senang gambar, desain atau apapun juga ya. Orangnya menyukai keindahan, fotografi atau alam dan sebagainya ya. Senang menolong orang lain juga, mirip dengan ISFJ ya. Ada orangnya sama, sungkan, kurang bisa mengatakan tidak. ISFJ, Pak Iksan. ISFJ. Udah tadi, loyal dan setia. Yang belum siapa? Ada lagi? INFP, Pak. INFP. Nah, INFP itu orang yang paling idealis, ya. Orang yang konseptor dan senang memikirkan kebutuhan orang banyak. Ini cocok untuk kayak tipe-tipe orang yang misalnya ada masalah-masalah sosial ya, kayak di gereja misalkan kita mau bikin sumbangan nih apa. Nah, ini orang INFP ini senang sekali fokus memikirkan bagaimana mensejahterakan kebutuhan orang banyak. INTP, visioner. Coba giginya. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Ya, jangan lewatkan ya. ISFJ. ISFJ udah tadi, loyal dan setia ya. Nah, jadi Anda sekarang lihat ya, Anda dengan pasangan ya, satu-satu lihat gini, misalkan depannya ya, saya I, dia E. Jadi kemungkinan seringkali konflik di dalam rumah tuh apa? Saya S dengan N, saya F dengan T, saya J dengan P. Nah, masing-masing tuh dilihat gitu loh ya. Kira-kira potensi konflik sebagai pasangan tuh apa? Atau orang tua dengan anak. Kenapa ya aku sama anak ini kok nggak bisa connect ya, nggak bisa benar-benar ngerti. Ya misalnya orang tuanya tuh sangat J, waduh semua rapi. Anaknya P ya santai, itu kan bisa konflik terus. Nah pada saat itu harus dipikirkan gimana jalan tengahnya. Ya seperti contohnya tadi ya. Habis ini saya beresin dulu ya. Habis ini kita pertanyaan. Nah, yang paling penting dari MBTI ini, Bapak Ibu, kan ini dari Tuhan ya. Tuhan tuh pengen ya, kita nih menggunakan positif kita dan bertumbuh di dalam negatifnya kita, kekurangannya kita. Itulah kenapa Tuhan tidak jadikan kita manusia yang sempurna dalam tadi nggak ada kelebihannya, nggak ada kekurangannya. Tapi kesempurnaan di sini adalah sempurna, ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihan itu untuk melengkapi orang lain, kekurangannya untuk saya ada ruang untuk bisa bertumbuh. Ya, jadi jangan ada alasan, loh, aku kan introvert, ya nggak bisa dong. Aku kan orang S, aku kan orang yang enggak. Ya, Tuhan seringkali kasih kita untuk masalah pertumbuhan di sini. Ya, jadi janganlah tipe kepribadian ini menjadikan alasan untuk tidak mau berubah dan bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali. Karena sekali lagi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Ya, ini slide-nya terakhir. Oke, saya akan buka untuk pertanyaan Bapak Ibu silakan ya, karena supaya mengerti. Jadi kalau ada yang bingung atau gimana, silakan tanyakan. Aku nih masih bingung nih antara E dengan I atau S dengan N atau T dengan F dan sebagainya ya. Supaya malam hari ini Anda bisa tidur nyenyak dan tahu inilah saya, inilah keunikan saya, dahsyat dan ajaib ya. Saya bisa bersyukur dan saya juga bisa mengerti pasangan saya, anak saya, orang tua saya, bawahan saya, pastor saya, atau siapapun. Oh, jadi ngerti kenapa dia seperti itu.
Bukan jelek ya. Oh dia menjahat, oh dia mah pelin-pelan, oh dia mah orangnya tuh berantakan, oh dia mah orangnya tuh kasar. No, ya mulai hari ini jangan lagi pakai kata-kata itu ya. Tapi Anda akan lihat dari keunikan MBTI ini, Anda akan menghargai karena Tuhan ciptakan kita sebagai keunikan ini ada kelebihannya masing-masing itu. Ya. Satu contoh sebagai penutup gini, saya tanya Bapak Ibu, sendok dengan garpu itu sama atau beda? Jelas beda ya. Kalau saya tanya, kalau Anda pilih satu, bagus sendok, bagus garpu ya. Sendok. Bagus sendok karena Lebih umum digunakan dan bisa dipakai untuk berbagai banyak. nah ini problem ini ya. Kalau bilang sendok, yang garpu kira-kira bisa terima nggak? Tergantung kebutuhan ya Pak. Iya. Kalau misalkan bagus sendok, yang garpu bilang, emang kenapa gue diciptakan kalau gitu? Bagus garpu dong, karena itu jadi konflik ya. Jadi jawabannya tadi adalah tergantung apa? Kebutuhan. Jadi jawabnya kalau ditanya, bagus sendok, bagus garpu, tergantung buat apa. Kalau buat makan, Anda makan sup bagus sendok ya. Pakai garpu susah makan supnya. Tapi kalau Anda makan buah-buahan di piring bagus mana? Garpu. Bagus garpu. Nah, jadi balik lagi kalau saya tanya sekarang. Anda suami istri, bagus suami, bagus istri. Pinter mana? Dua-dua. Nggak bisa bilang pinter suami atau pinter istri. Kalau Anda bilang, oh pinter istri saya, berarti Anda minder. Kalau Anda bilang pinter aku, suamiku, Anda berarti sombong. Ya, jadi jawaban yang benar, pinter suami, pinter istri, tergantung untuk apa. Kalau soal administrasi, wah istriku hebat. Tapi kalau soal untuk misalnya berbicara atau apa, aku lebih bisa. Untuk soal ini, dia lebih pintar. Untuk soal ini. Nah, kalau kita udah sampai tahap begitu ya, kita bisa appreciate satu dengan yang lain. Ya, jadi sekali lagi saya harapkan sekarang ini jangan bilang bahwa aneh suamiku tuh, aneh istriku tuh. Enggak aneh. Anda belum ngerti aja, makanya bilang aneh. Ya. Kalau Anda udah mengerti, kayak saya dulu bilang istri itu aneh. Kaku. Ya. Istri saya juga bilang, saya tuh aneh katanya ya. Terlalu begini, terlalu begini, terlalu begini. Tapi udah mengerti, kita bisa menghargai. If you appreciate, ya, you can celebrate your marriage, your family. Amin, saudara-saudara. Ya. Kalau Anda nggak bisa ngerti, gimana bisa appreciate? Ya, terima aja lah. Udah dia memang begitu sih. Ya nasib lah menikah sama dia. Nah, nggak boleh begitu ya. Jadi mulai sekarang coba mengerti tentang diri kita, mengerti tentang istri kita, mengerti suami kita, mengerti anak-anak kita. Jadi kehidupan dalam rumah tangga kita nggak harus sama. Masing-masing bagi peran, masing-masing bagi ya. Oke, titik temunya di mana kalau berbeda itu. Oke, silakan saya kembalikan ke host ya untuk mungkin membuka pertanyaan ya supaya jelas. Silakan. Ya, silakan yang mau bertanya bisa ke Nia ya. Nia yang akan. Apakah udah ada pertanyaan Nia? Belum. So far belum ada Pak Tim. Oh. Pak mau tanya kalau gitu sambil nunggu. Kalau itu bisa berubah nggak Pak itu tadi? Bagus. Berubah nggak Bapak Ibu? Menurut Anda personality atau tipe kepribadian ini bisa berubah nggak? Dulu ya aku tuh pendiam sekali. Tapi sekarang ya karena Pak Timothy itu suruh aku tuh pelayanan. Aku sekarang tuh di depan tuh enak aja. Mimpin pujian, ya khotbah dan sebagainya. Ya, ada nggak orang yang kayak gitu berubah? Ada. Pertanyaannya, apa dia berubah dari introvert jadi extrovert? Tidak, ya. Yang berubah itu adalah perilakunya, behavior, dan itu harus berubah. Tuhan pengen kita berubahlah ya oleh pembaharuan budimu, oleh pola pikir kita, dan berubahlah oleh perilaku kita. Nggak bisa dalam pelayanan kita kadang Tuhan izinkan melakukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kecenderungan kita ya. Tapi balik lagi, kecenderungan ini tidak akan pernah berubah. Karena ini desain Tuhan. Ini blueprint daripada Tuhan. Ini tidak akan pernah berubah Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda
tes sekarang, saya tes ini tahun 86 waktu kuliah ya, sampai sekarang sama. Tapi apakah perilaku saya sama? Berbeda. Dulu saya orangnya karena feeling ya, sungkanan sekali, sulit sekali menolak. Sekarang saya karena udah posisi menjadi direktur, jadi pemimpin, sekarang saya bisa lebih tegas. Tapi bukan berarti saya jadi orang thinking, tidak. Kecenderungan saya tetap aja sungkan, cuma saya latih. Dalam kasus tertentu saya harus lebih tegas. Ya, jadi jawabannya tidak akan berubah, dan Anda hargailah identitas ini sebagai sesuatu anugerah yang Tuhan berikan pada Anda. Karena ada kelebihannya, ada kelemahannya. Ya, semoga menjawab, Pak Tim. Ya, Pak. Makasih, Pak. Jadi nggak berubah, Pak ya? Jadi behavior-nya ya? Behavior-nya berubah, tergantung situasi tadi, tergantung kebutuhan. Ya. Tapi preference-nya tetap aja. Misalnya, ya saya tadi kecenderungan saya tuh berantakan, jujur ya. Tapi bisa nggak saya latih? Untuk saya lebih rapi, lebih apa, bisa nggak? Ya, saya latih. Kadang-kadang meja saya dengan istri saya bisa lebih rapi daripada istri saya. Tapi nggak tahan lama. 3 hari balik lagi gitu loh. Karena kecenderungan tadi itu, ya. Jadi kalau Anda punya anak nih ya, P gitu loh ininya. Anda latih untuk rapi, untuk disiplin, untuk apa? Bisa. Tapi pada saat nanti dia keluar kota punya kos sendiri atau apa, itu kecenderungannya akan balik lagi ke situ gitu loh, ke kecenderungannya dia, ya. Jadi kadarnya itu bisa berubah. Silakan ada di chat, kalau ada pertanyaan juga boleh ya. Pak, ada yang mau tanya, katanya yang INFJ, INTJ dan ESTP itu hasilnya bagaimana, Pak? Satu-satu coba. Oke. INFJ. INFJ tadi orang yang paling inspirasional ya. Orang INFJ itu orang yang senang memberikan nasihat, memberikan semangat ya, memberikan dorongan. Itu INFJ ya. Orangnya jago untuk bisa meyakinkan orang lain. Ya, terus selanjutnya INTJ. INTJ orang yang paling independen. Orangnya mandiri ya. Orangnya senang bersaing dengan orang lain. Ya. Tipe-tipe kompetitif gitu loh, INTJ. Mirip dengan ENTJ. Kalau ENTJ ngatur orang, tapi kalau INTJ dia memang orang strategis. Oke, selanjutnya ESTP. ESTP orang yang paling spontanitas. Wah, dia kalau ada apa-apa langsung ngasih masukan, ngasih ini ya. Orangnya sangat sosialisasi, banyak teman. Tapi nggak jelas, kadang-kadang berubah-berubahnya cepat sekali gitu. Sebentar A, sebentar B, sebentar C gitu. Ya. Nah, untuk tahu jelasnya Bapak Ibu ya, Anda bisa browse di internet ya, tulis ESTP itu akan keluar ya. Di Google aja. Google pasti lebih bisa jelasin ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, semua detail ya. Dalam pelayanan gunakan MBTI ini ya. Misalnya kalau Anda pelayanan di bagian administrasi, carilah orang yang belakangnya J. Ya, jangan P. Kalau yang J itu orangnya berarti kan konsisten, teratur, terencana, rapi. Tapi untuk misalkan bagian-bagian yang misalnya apa, bagian acara, bagian apa, ya tidak dibutuhkan sesuatu keteraturan, justru yang mungkin yang tipe N misalnya, ya, out of the box idea. Ini menolong sekali ya untuk kita bisa menempatkan orang di manapun. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Pak. Apakah hukuman bisa membawa perubahan? Hukuman apa ya maksudnya? Ke anak misalnya ya? Mungkin ya. Ya, balik lagi mau perubahan perilaku yang berubah. Ya, personality nggak akan berubah. Jadi misalnya anak yang berantakan tadi tipikal P ya, dihukum bisa nggak berubah? Bisa ya, tapi dia berubah karena disuruh, dia berubah karena dimarahin. Tapi preference dia tetap aja dia lebih fleksibel begitu ya. Orang misalkan introvert ya, dia bisa dilatih untuk sering ngomong, tapi ya juga orang introvert terlalu banyak ngomong, terlalu banyak interaksi dengan orang, capek. Ada limitnya gitu. Nah, saya percaya Tuhan tuh menginginkan kita untuk memaksimalkan preference ini. Tapi jangan jadi alasan untuk kita juga belajar berfungsi untuk sesuatu yang bukan ya preference kita, untuk masalah pertumbuhan,
untuk masalah kedewasaan kita. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Pak? Setiap orang lahir dengan karakter yang bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang lahir karakternya pesimis, sepertinya agak sulit untuk berubah menjadi orang yang optimis. Lalu apa kunci untuk perubahan yang paling ampuh? Menurut saya, karakter pesimis beda dengan karakter yang tidak rapih. Kalau tidak rapih, karena keadaan bisa jadi berubah. Tapi kalau pesimis itu hal yang paling dalam dari diri seseorang. Ya, pesimis itu bukan karakter, ya, itu adalah sesuatu kondisi di mana orang yang pesimis itu bisa diakibatkan kebanyakan oleh perilaku daripada orang tua, ya. Mungkin juga masa lalu yang selalu ya buruk, banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman, banyak dikritik, banyak dikoreksi, sehingga dia merasa percuma, aku nggak bisa, nggak mungkin, ini ya. Nah, itu harus bagaimana cara merubahnya, ya. Kembalikan lagi bahwa kamu itu adalah ciptaan Tuhan tadi dari yang dahsyat dan ajaib. Coba apa kelebihan kamu? Kita tanya, apa kelebihan kamu? Ya, seringkali orang lebih mudah mengenal kelemahannya daripada kelebihannya. Anda sodorkan kertas, ya. Coba Anda tuliskan kelebihannya 5 atau 10 dan 10 kelemahannya. Mana yang lebih mudah Anda tulis? Kelebihan atau kelemahan? Ya, kalau orang yang tadi pesimis itu nulis kelemahannya akan banyak sekali. Nah, kita akan latih dia untuk bisa melihat kelebihannya. Ya, yang paling jitu ya balik lagi, kamu tuh buatan Allah. Ya, jadi kalau Allah yang menciptakan kamu tuh ada sesuatu yang dahsyat, yang ajaib. Coba mungkin kamu nggak sadar, kamu nggak mengerti. Gali semuanya itu. Ya, saya harapkan kalau di sini banyak suami istri lebih bisa mengenal, ya, supaya Anda mengerti gitu loh, ya. Interaksi terjadi itu gimana. Saya mau kasih contoh lagi ya tadi yang menarik, lucu gitu ya. Dulu kita nggak ngerti, ya. Saya kan tadi ekstrovert, istri saya introvert, ya. Jadi waktu saya kuliah di Amerika, saya kuliah, istri saya di rumah, ya. Ngurus suami, ngurus anak, masak dan sebagainya. Nah, jadi Senin sampai Jumat sama-sama sibuk. Nah, Jumat malam saya, kayaknya benar-benar capek, banyak paper, banyak tugas, banyak ujian, banyak apa ya. Jadi Sabtu itu saya merasa pengen refreshing. Saya ngomong sama istri saya, kita lelah sekali ya seminggu ini. Iya, sama, aku juga capek sekali. Nah, energinya habis ya dua-duanya ya. Orang E mikirnya apa? Tadi saya katakan. Kalau orang E ekstrovert, kalau lagi capek, lagi sumpah, mikirnya apa? Ketemu orang. Yuk kita undang aja teman-teman, saya bilang itu datang ke rumah ya. Kita ngobrol-ngobrol nih. Istri saya, capek ngundang teman. Nggak salah. Saya nggak nangkep, saya pikir istri saya suruh masak lagi. Enggak, kamu nggak usah masak. Kita undang aja teman-teman orang-orang Indonesia tuh ya. Nanti aku beli pizza aja gitu loh ya, sama Coca-Cola, udah kita yang penting nggak usah makannya, cuma ngobrolnya. Dia agak keberatan istri saya itu ya. Nggak apa-apa lah, kita biar fun gini-gini. Ya udah, ini ngundang ya. Nah, ngundang teman datang ke apartemen, kira-kira yang paling di recharge siapa? Saya kan? Saya senang sekali teman-teman datang. Istri saya senang nggak kira-kira Bapak Ibu? Orang introvert datang teman-teman dekatnya. Senang juga. Ya, orang introvert itu bukan orang yang nggak suka bergaul. Senang juga. Cuman problemnya nggak bisa terlalu lama. Ya, sebentar 1 jam, kemudian 2 jam, teman-teman saya, ayo kita pulang dulu ya. Saya bilang, jangan. Nanti dulu masih sore, ayo kita ngobrol dulu gini-gini. Nah, itu orang ekstrovert. Nggak pernah habis mau ngobrolnya. Istri saya udah lihat jam kan ini nggak pulang-pulang ya. Udah capek interaksinya. Nah, ini udah beberapa lama tamunya pulang, saya fully charged, semangat, ya. Istri saya tambah low bed. Terus saya bilang sama istri saya, wah, saya udah kepengen ngajak ngobrol lagi ke istri saya kan. Istri saya udah nggak ada semangat. Dia langsung masuk ke kamar mandi, ya, matikin lampu, nyalain musik, berendam di bathtub setengah jam.
Itu recharge-nya orang introvert kan, ya. Saya akhirnya nggak ada teman ngobrol, saya ke ranjang mau tidur ngantuk. Saya udah mau tidur ngantuk, istri saya keluar recharge. Ayo kita ngobrol katanya. Bapak Ibu bisa lihat nggak ini dinamikanya antara ekstrovert introvert? Ini nggak sama, ya. Nah, jadi ini bisa jadi problem, ya. Oke, sekali lagi siapa yang mau tanya lagi? Ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah karakter bisa 50-50? Misalnya antara E dan I, terkadang bisa E, terkadang bisa I. Bukan ya bisa, artinya mungkin skalanya di tengah ya. Tapi biasanya suka ada yang lebih lah, lebih sering kalau bicara skala. Ya saya sih biasanya kalau lagi capek, saya butuh orang untuk ngobrol, untuk cerita, untuk apa. Tapi juga nggak terlalu kuat juga. Saya kadang-kadang juga butuh me time gitu. Ada ya. Kita semua ada. Tapi makanya ada yang strong di sini, ada yang strong di sini, ada juga yang mungkin agak ke tengah skalanya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara efektif menjembatani pasangan dengan cara pandang yang berbeda, tapi sama-sama keras kepala, terutama dalam pengambilan keputusan penting? Kalau sama-sama keras kepala nggak ada cara ya, nggak ada titik temu. Karena sama-sama artinya keras kepala itu sama-sama merasa dirinya benar. Ya artinya kuncinya justru kalau kita dalam perbedaan suami istri, justru kita mau mengerti, mau berubah, mau belajar untuk menyesuaikan. Itu kuncinya. Kalau udah sama-sama keras kepala artinya aku lebih pinter, aku lebih benar, aku lebih hebat. Nah, sama-sama begitu susah ya caranya. Jadi kalau sama-sama keras kepala ya nggak bisa untuk bisa menyesuaikan karena dalam perbedaan itu orang yang keras kepala merasa aku yang benar, ya. Jadi belajarlah melihat gini, ya aku dengan dia berbeda dan aku tahu Tuhan ciptakan kami berbeda. Berikan satu. Ya, Tuhan memberikan perbedaan-perbedaan dengan satu maksud tertentu. Baru dari situ mungkin ya dua-duanya bisa ada titik temunya. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan selanjutnya. Misalkan orang tersebut memiliki, misalkan orang tersebut memiliki karakter melankolis, sanguin, kadang bukan dengan orang lain konfliknya, tapi dengan diri sendiri saja sering konflik. Kadang pendiam, kadang suka heboh, orang lain sulit paham. Ya, itu bicara tentang temperamental mood ya. Artinya gini, orang yang misalnya kita nggak bahas melankoliknya, tapi mungkin di sini misalnya yang lebih introvert atau lebih feeling tadi ya. Lebih itu kadang-kadang melihatnya sesuatunya yang negatifnya. Jadi sama dengan yang tadi yang pesimis tadi. Belajarlah kita melihat itu satu paket, jangan cuma setengah paket. Karena orang yang melihat setengah paket akan jadi moodinya bisa berkepanjangan. Yang melihat dirinya itu jelek, melihat dirinya tidak berharga, ya. Apalagi kalau ditambah dengan inner child, luka emosi, ya. Oh, itu akan menambahkan lebih berat lagi. Jadi balik lagi, belajarlah coba menuliskan apa kelebihan saya dan apa kekurangan saya. Baik, pertanyaan dari saya sudah habis. Mungkin dari Fatim. Apakah ada yang mau tanya lagi? Atau sharing kasus juga boleh ya. Suami istri, orang tua anak gitu. Kenapa kami konflik dalam hal ini? Ini karena apa? Boleh juga, silakan ya. Supaya Anda mengerti. Konflik itu kan kita bilang udah belajar ya. Konflik itu normal. Ya, tapi yang paling penting kita bisa menyelesaikan konflik. Untuk bisa menyelesaikan konflik kita harus mengerti dulu konflik saya ini terjadi karena apa. Ya, karena tadi masalah energi, masalah informasi, masalah keputusan atau masalah gaya hidup. Shalom, Pak. Ya. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Seperti di rumah tangga ya, Pak ya. Misalkan suami saya tuh ekstrovert ya, Pak ya. Kayak selalu gitu ya, Pak ya, dalam memutuskan suatu keputusan. Tapi
saya tuh kalau di dalam rumah tangga saya tergantung gitu Pak, tergantung situasinya. Misalkan seperti mendidik anak ya Pak ya, terus saya membiarkan suami saya, oh ya biar dia yang sebagai pemimpin, sebagai extrovert gitu, biar anak saya dididik. Maksudnya kayak gitulah ya Pak ya. Tapi kalau dalam keputusan lain, misalkan seperti keputusan dalam rumah tangga kayak seperti pembangunan rumah, saya mau apa, tuh kadang saya yang jadi ekstrovert itu nggak apa-apa ya Pak ya. Maksudnya kayak saya tergantung situasi gitu Pak. Saya membiarkan suami saya seperti itu, saya melihat oh ini baik, tapi saya mundur sedikit gitu loh. Tapi dalam hal lain, oh saya juga punya keputusan yang ini gitu loh, untuk dipikirkan yang lebih baik lagi. Jadi saya yang untuk mengekstrovertkan diri saya gitu Pak. Sorry, mungkin ada istilah yang kurang Pak, mengekstrovertkan itu gini, kita nggak bisa mengubah orang jadi ekstrovert jadi introvert tadi ya. Dan artinya gini, di dalam tadi ya, kalau pembagian peran itu bagus ya. Anda suami lebih pinter dalam hal ini, dia lakukan. Saya lebih pinter dalam hal ini, saya yang bagian saya. Yang paling penting dalam pembagian itu adalah kesepakatan ya. Jadi jangan dibandingkan dengan pasangan yang lain. Oh dia tuh suami tuh begini, kok kamu juga harus sama, itu yang nggak boleh ya. Jadi nggak masalah apapun pembagian tugas ya, selama itu ada kesepakatan itu nggak ada problem ya. Dan jadi di dalam hal keunikan di sini ya, ekstrovert itu artinya orang yang memang interaksi dengan orang ya, energinya tuh dari luar, kira-kira begitu ya. Bisa kayak dengan anak, itu nggak bisa cuma ekstrovert aja ya, dua-duanya ya, dua-duanya berperan, baik orang tua maupun ayah, orang tua ayah maupun ibu, kira-kira begitu ya Bu ya. Jadi itu udah bagus, tinggal ditanya sama suami, kamu nyaman nggak sebenarnya dalam tugas ini? Boleh nggak kalau untuk urusan yang ngebangun gini aku yang mutusin karena aku merasa suka dan aku merasa mampu di situ. Suami bilang it's okay. Ya, bukan berarti Anda jadi pemimpin, tidak. Gitu ya, Bu ya? Oh iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, tadi ada yang bertanya kembali, yang IFTP itu apa ya Pak artinya katanya? Apa? IFTP. IFTP. Bukan, huruf kedua tuh bukan F. Huruf kedua tuh S atau N. Oh, sebentar. Begitu tadi orangnya salah kali ya, bentar. Ya, huruf kedua bukan F dan T. Huruf ketiga F dan T itu. Kalau ESTP apa Pak? ESTP. ESTP itu orang yang paling spontanitas. Orang itu senang sosialisasi ya. Dan orangnya tuh pokoknya spontanitasnya tinggi ya. Jadi kalau ada apa-apa dia cepat sekali ngusulin, cepat berubah, cepat lakukan ini, cepat juga batalin dan sebagainya. Orangnya sangat fluktuatif sekali. Oh, kalau EIFP. EN. EN ya, ini salah berarti ya. Bukan I. Huruf kedua tuh N dan S. Oke. N apa? Ya, saya ngerti kalau itu I-nya dari intuition mungkin. Jadi itu N. EN apa? ENFP. ENFP orang yang paling optimis, entrepreneur, senang melakukan sesuatu yang baru ya. Orangnya mudah berubah, berani resiko. Tapi seringkali cepat bosen, nggak tuntas. Jadi orang ENFP memang kayak saya ENFP, istri saya ISTJ itu sebenarnya saling melengkapi. Saya punya ide, saya mau mulai, istri saya menyelesaikan gitu, tuntas, beres. Tadi ISTP ya Pak? ISTP itu orang yang paling praktikal, ya. Orang yang sangat senang untuk nggak suka teori-teori, nggak suka yang terlalu akademis, ya. Dia senang yang sesuatu yang praktis-praktis saja. Mau coba sesuatu yang baru apa, ya, gitu. Oke, pertanyaan dari saya sudah habis. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Jadi tadi Pak,
kayak tadi ada beberapa poin yang Bapak di PowerPoint tadi, jadi bisa aja di dalam situ nggak semuanya, cuma mungkin 3 ini maksudnya yang tertulis, tapi yang 2 lagi nggak gitu, bisa Pak? Bisa. Ya, Jadi ya. artinya sih ya ada misalkan ada bagian E-nya, tapi kalau bicara secara keseluruhan saya ini lebih mana ya? Lebih E atau lebih I? Lebih S atau misalnya orang tuh ada yang senang perubahan tapi juga ada dia senang beresiko, ya. Nah, jadi itu bisa, itu memang bisa. Jadi dari yang pembagian itu, nah kalau tes yang online-nya itu pertanyaan 70 pertanyaan, Pak, ya. Jadi Bapak kalau bisa tes online juga ada tuh. Ya. Cuma kelemahannya tes online tuh kadang-kadang tuh kita menginterpretasikan pertanyaannya bisa salah. Makanya tes MBTI ini kalau nggak saya jelaskan begini, kadang-kadang bisa orang nggak ngerti, ya. Misalnya contoh gini. Dalam soal itu saya senang sekali untuk bergaul dengan orang, ya. Jawabannya iya atau tidak. Itu mungkin buat orang ekstrovert diharapkan jawabannya iya. Tapi orang introvert juga kan senang bergaul dengan orang. Cuma bedanya kalau orang ekstrovert itu bergaul dengan siapa aja, kalau dengan orang introvert itu bergaul dengan orang-orang yang dekat, yang dia bisa percaya, lebih selektif. Nah, jadi kalau salah menjawab, ya, jadi nanti keluarnya angkanya jadi salah gitu. Makanya ada yang bilang, aku dulu tuh tipenya ENFP, sekarang kenapa ENFJ ya? Nah, ini saya suka bilang karena kita nggak ngerti, ya, apa artinya P dengan J itu. Kalau ngerti, kita akan bisa lihat secara ini, ya aku lebih cenderungnya nggak terlalu terstruktur orangnya tuh. Aku tuh orangnya lebih suka ngeflow aja, ya. Contoh misalkan mau pergi grocery, ya, belanja. Orang J pasti dia akan tulis dulu mau beli apa, mau belanja apa. Orang P ya gimana nanti aja lah, lihat di sana kamu butuh apa, di sana ketinggal ambil. Nah, itu kan gaya hidup yang berbeda. Ini bisa jadi problem. Sekali lagi bisa dilatih nggak? Bisa, ya. Tapi kecenderungannya tetap aja dia nggak terlalu suka yang terlalu terstruktur begitu. Nah, maaf Pak, tadi boleh diulang, ada yang bertanya kalau ESFJ maksud saya. Nah, ESFJ tadi belum. ESFJ itu orang yang paling harmonis, ya. Orang ini tuh orang yang menyukai cinta damai, tidak suka konflik, ya, ESFJ ini. Ya, sama ya, kelemahannya kadang-kadang kurang tegas. Tapi orangnya sangat administratif, ya, untuk bagian administrasi apa gitu bagus gitu, ESFJ. Pak, ini ada kalau hubungan dengan 5 jawatan gitu, Mami kalau di gereja kita mau ada 5 jawatan, apakah ada spesifik mungkin orang tipe apa gitu? Iya, bisa Pak. Bisa jadi ya? Dari sini kita lihat misalnya ya, satu jabatan ini apa sih tugasnya dia? Ya, misalnya kalau kita misalkan mau cari apakah ini tugasnya berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Nah, carilah orang ekstrovert. Atau ini lebih banyak pekerjaan di belakang layar, carilah orang introvert. Yang kedua, misalkan ini tugasnya tuh lebih membutuhkan pemikiran-pemikiran yang baru ya, ide-ide atau apa ya, yang out of the box atau apa, mikirin nih apa, ya cari orang N, pasti lebih ini ya. Tapi lebih suka kalau mencari pelaksana yang benar-benar yang penting tuh aku kerjain sesuai dengan instruksi, ya carilah orang yang sensing. Ya, Anda dalam pelayanan ini butuh satu orang yang ramah, yang menyenangkan, yang bisa ngobrol dengan enak. Orang-orang feeling lebih bagus. Anda membutuhkan ketegasan nih, kadang-kadang bisa aja ada yang di gereja misalkan orang-orang yang perlu ditegur ya, dengan cara halus nggak bisa, perlu ketegasan. Betul nggak? Ya, yang dalam arti ini ya butuh orang-orang thinking. Ya kira-kira begitu ya. Nah, dari kombinasi itu juga ada. Jadi Bapak lihat ESTP 16 tipe kepribadian itu di Google juga ada tuh pekerjaan yang sesuainya tuh apa fungsinya gitu. Ya, terima kasih Pak. Nah, satu lagi ya, boleh nggak MBTI ini dipakai untuk cari jodoh?
Aku tipenya ini nih, belum punya pacar ya. Aku mau cari tipe yang beda yang sama. Pertanyaannya. Kalau dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan, kita harus gunakan MBTI untuk memilih. Tapi untuk teman hidup, untuk pasangan tidak boleh. Cari aku tipe ini, dicari ya seorang pemuda tipe ini atau seorang pemudi tipenya ini ya, atau cari yang mirip gitu supaya nggak ada konflik. No ya. Untuk mencari pasangan hidup harus tanya Tuhan. Karena Tuhan itu kreatif gitu loh ya. Tadi ada yang bisa sama, ada yang bisa bedanya cuma 1, bedanya 2, bedanya 3. Kayak saya bedanya tuh semuanya beda ya. Tuhan punya rencana dari masing-masing. Ya, jadi jangan pakai untuk cari jodoh ya. Tolong MBTI ini. Tanya Tuhan, Tuhan mau kasih yang tapi poinnya adalah Anda jadi ngerti potensi konfliknya apa ya. Kira-kira oh ya aku kalau kayak gini dengan istri, dengan suami bisa bermasalah dalam hal apa? Perlu diperbaiki dalam hal gimana? Dua-duanya introvert misalnya, cenderungnya diam. Kalau ini sulit untuk bisa mengekspresikan. Nah, itu kan belajar untuk bertumbuh bersama-sama. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Kalau ini sama DISC, Pak, yang sama DISC dibagi 4 aja, ya. Jadi cuma kalau DISC kan tahunya ini misalkan tentang dominan, ya intimate. Nah, bagusnya kalau yang MBTI ini saya kaitkan dengan relasi karena ini bertolak belakang. E dengan I, ya. S dengan N. T dengan F, J dengan ini yang benar-benar tuh kita kalau konflik tuh udah ngerti sekali, ya. Jadi kalau Bapak misalkan ketemu dengan orang konflik, aduh Pak, istri saya tuh nggak mau suami saya tuh nggak mau maju, maunya begitu terus, susah tuh untuk berubah atau apa. Nah kita udah tahu oh, ini masalah tentang informasi, dia harus stabil, harus apa. Aduh dia kalau mau beli barang lama sekali ininya, susah gini. Kan jadi dalam konflik itu yang dilihat negatifnya. Nah, kita munculkan positifnya. Ya. Saya sukanya MBTI. Tapi kalau DISC, oke, tahu kamu tuh dominan, kamu tuh ini atau ini. Bisa gitu. Tapi kalau ini lebih mudah ya untuk orang tuh melihat perbedaan yang saling bertentangannya gitu. Pak, mohon maaf, ini ada yang tanya satu lagi terakhir, boleh? Boleh, silakan. Sebentar. ENFJ, Pak. ENFJ itu marketing sejati itu ya. Ini ENFJ ini paling pinter ngomong ya. Kalau dia mau apa, ide apa, itu pasti dia bisa yakinkan orang lain. Kecap nomor 1. Jadi kalau ENFJ itu kalau jadi pedagang, marketing atau jadi penginjil hamba untuk apa? Jadi nginjilin orang itu hebat itu. Ya, dia bisa memberikan sesuatu ide apa dan itu bisa diterima dengan orang dengan baik. Ini 16 tipenya ada ya, udah semua dijelasin ya, menarik ya. Pak Timothy kaya sekali gereja ini Pak, kalau Bapak bisa kembangkan. Semua tipe ada di sini Pak. Iya. Tinggal di-explore ya. Masing-masing di-review lagi apa potensi yang belum dikembangkan tuh. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau tanya? Ada pertanyaan lagi Pak terakhir. INFP Pak. ENFP. ENFP tadi orang yang paling optimis ya. Orang yang senang entrepreneur, memulai sesuatu yang baru. Ya, tapi mudah bosen. Nah, jadi Bapak ya bisa lihat ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan tadi saya ulangi lagi. Kalau orang E ya, Anda ketemu orang E ya. Kalau dia lagi capek, lagi apa tuh, ajak ngobrol. Ya, pasti dia energize. Tapi kalau ketemu dengan orang I ya, kasih waktu dulu untuk berdiam diri, introspeksi dulu ya. Baru nanti udah ini dia baru ajak ngobrol. Untuk orang N ya, itu orang yang brainstorm out of the box itu loh, senang berubah, senang tantangan, senang mencoba sesuatu yang baru atau apa. Ini bagus untuk bisa untuk pengembangan.
Ya, tapi kadang dia kurang suka dengan sesuatu yang yang real gitu. Sedangkan kalau orang sensing itu orang yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas. Orang-orang feeling itu orang yang ramah, orang yang bisa mikirin perasaan orang. Orang thinking orang yang tegas, orang yang to the point, ya. Orang J tadi orang yang bisa semua tuh organize, rapih ya, khususnya bagian administrasi, bagian planning, bagian apa itu harus orang J. Orang P dibutuhkan untuk kalau ada masalah kan harus bisa segera switch dan sebagainya ya. Kalau tiba-tiba sudden apa itu orang P itu akan semua gampang menyesuaikan. Itu aja gitu. Jadi dari situ akan powerful sekali Anda bisa memaksimalkan potensi setiap orang dengan baik. Pak, sorry, kalau INFJ apa Pak? INFJ tadi? INFJ orang yang paling inspirasional ya. Orang itu senang memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan solusi gitu ya. Encourage people-nya bagus. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah nggak ada lagi yang mau tanya? Dinia udah nggak ada? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Kalau gitu pertanyaan terakhir Pak, kalau Tuhan Yesus apa Pak tipenya Pak? Nah, Tuhan Yesus balik lagi. Tipenya apa tuh? Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Apa kira-kira? Ini pernah dibahas ya, Tuhan Yesus apa tipenya? Jadi Tuhan Yesus sebenarnya semua tipe. Jadi dia dengan I-nya juga ada, kadang dia bisa ekstrovert ya, berbicara dengan orang, energize. Ada juga dia butuh kadang-kadang waktu menyendiri ya. Jadi cukup balance di tengah semua, kelihatannya seperti itu. Tidak dikotakan ke dalam satu. Menurut saya Tuhan Yesus itu cukup seimbang di dalam semuanya. Dia orang yang cukup berani mengambil keputusan, tapi dia juga orang yang sangat perhitungan. Dia orang yang thinking tegas, tapi dia juga orang yang sangat toleransi, ya. Dan dia juga bukan orang yang kaku, dia juga orang yang sangat fleksibel. Jadi kalau di ini kan mungkin nggak, tapi tipenya mungkin semuanya ada. Tuhan Yesus itu, ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ada closing statement mungkin dari Pak Ikhwan buat kita? Mungkin sebentar ya, yang tadi Pak. Okay. Jadi sebenarnya poin kita, kenapa kita diberikan ini, kalau ada Tuhan pengen semua dari kita tuh belajar secara perilaku tuh, ya dua-duanya ada. Orang yang E janganlah terlalu impulsif ya, lebih ini. Orang yang I juga perilakunya ini. Ya itu kembali lagi kalau menyerupai Kristus tuh menurut saya semuanya menjadi ke tengah. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi bukan berarti semua yang di tengah ya dalam hari ini tuh kadang-kadang Tuhan berikan kita yang sangat ekstrim supaya juga bisa kita melengkapi dengan lebih kuat lagi. Jadi menarik lah ya kalau bicara MBTI ini saya percaya Tuhan itu kreativitasnya tidak terbatas ya. Ya, jadi sebagai closing statement Bapak Ibu ya, start dengan diri sendiri. Anda berdiri di depan cermin. Apakah Anda puas dengan diri Anda? Are you really proud of yourself? Ya, Anda bisa mengatakan Mazmur 139 ayat 4 ini, kejadianku dahsyat dan ajaib Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Ya, selama ini aku mungkin terlalu memfokuskan kepada negatifnya saja. Selama ini aku kurang bisa melihat kehebatan, kedahsyatan itu. Ya, itu aja sih mungkin sebagai closing statement supaya saya rindu setiap kita benar-benar unik ya, dan dari keunikan ini kita belajar dari orang lain, tapi tidak menjadi orang lain. Itu mungkin ya. Makasih. Ya, makasih Pak. Mungkin juga sama juga dengan yang Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri saja ya Pak ya. Jadi kita juga kejadian kita dahsyat, tapi kita juga membutuhkan orang lain ya. Ya, untuk melengkapi kita, untuk bisa membuat semua itu jadi sempurna. Makanya itu konsep gereja itu kan sebenarnya itu. Ya. Berbeda-beda setiap orang itu dibutuhkan, community itu. Ya, saling melengkapi ya Pak ya. Juga suami istri juga
kita bisa akhirnya tahu bahwa ini yang terbaik buat kita ya. Pasangan kita ada yang terbaik ya. Ya. Terus satu lagi Bapak Ibu, kalau Anda introvert, anaknya ekstrovert, jangan ragu itu anak orang lain ya. Karena tadi ini adalah suka ada, Bapak, saya ekstrovert, pasangan saya juga ekstrovert. Kenapa anak saya jadi introvert ya? Ini jangan curigaan ya. Ini nggak ada hubungannya. Sekali lagi ya, ini nggak ada hubungan sama orang tua. MBTI itu tidak diturunkan, bukan gen ini. Ini Tuhan tuh kreatif. Orang tuanya apa, anaknya bisa berbeda. Ya, itu aja. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak sekali lagi Pak Ikhwan. Sama-sama. Ya. Oke, kita akan tutup malam hari ini. Silahkan mesaknya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, setia-Mu, besar setia-Mu di danjang hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau-lah yang membentuk buah pinggang kami. Engkau yang menenun kami dalam kandungan ibu kami. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Terima kasih Bapa. Kami dijadikan di tempat yang tersembunyi, tulang-tulang kami tidak terlindung bagimu. Dan kami direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan mata-Mu Tuhan melihat selagi kami bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Terima kasih malam hari ini kami boleh disadarkan, bahkan kami juga boleh belajar Tuhan bahwa setiap kami unik, setiap kami berharga, setiap kami diciptakan sempurna, kejadian kami dahsyat. Bahkan juga kami yang sudah menikah diberikan pasangan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kelebihan maupun kekurangan ini semua adalah keunikan daripada pribadi setiap kami. Karena itu kami mau bersyukur untuk kejadian setiap kami. Biarlah Tuhan apa yang kami dapatkan malam hari ini akan memperlengkapi kami, khususnya dalam pelayanan juga ke depan. Biarlah kami tahu kami harus bekerja sama, kami harus saling melengkapi. Kami juga harus saling Tuhan menghargai atau menghormati apa yang menjadi kelebihan. Mungkin secara manusia kelihatannya nggak cocok, tetapi kami tahu itu akan saling melengkapi kami karena semuanya adalah keunikan dari setiap kami. Terima kasih Bapak. Biarlah Kau memberkati Pak Ikhwan selalu, berkati pelayanannya, juga counseling, pelayanan counseling juga sebagai counselor, Kau mengurapi, Kau memberkati Tuhan. Terima kasih, minggu depan kami juga akan belajar bagaimana kami juga mengelola keuangan dalam keluarga kami. Terima kasih untuk malam hari ini, setiap kami yang boleh diberkati, Kau memberkati, biar apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari ini kami boleh menjadi bekal kami, menjadi berkat buat kami pribadi dan juga buat
pasangan kami dan juga buat keluarga kami Tuhan. Bahkan juga dalam melayani dan pekerjaan juga di kantor kami pun kami bisa lebih lagi mengerti apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk malam hari ini dan kami boleh selesai dan kami mau terima berkat daripada. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati dan dikasihi Tuhan katakan, amin.